gitu ya. Terus kemudian untuk kaus-kaus artritis atau sakit-sakit sendi itu juga minimal mengurangi efek-efek nyeri sendi. Nah ini pengalaman-pengalaman saya. Jadi ternyata banyak sekali kasus-kasus yang berhubungan dengan hormon estrogen yang ternyata dengan substitusi alami itu memberikan efek yang cukup positif gitu ya. Walaupun memang daya kerja fitoestrogen ini lebih lemah daripada estrogen yang sintetik. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai alat KB gitu ya. Mentang-mentang nanti pengganti hormon estrogen KB-nya pakai tempe. Wah, nggak benar juga itu. Ya, hamil jalan, tempe jalan jadinya gitu ya. Slide lagi. Nah, ini sumber-sumber fitoestrogen. Jadi ada kedelai, bengkoang tadi Prof sudah sebutkan. Jadi saya mah ending-endingnya aja gitu ya. Jadi ada dari anggur, ada bawang, ada kopi. Artinya tumbuh-tumbuhan ini banyak sekali manfaatnya gitu ya. Jadi benar kata Prof Biben, makanlah sabu-sabu, sayur buah gitu ya. Insya Allah jauh lebih bagus gitu ya. Slide lagi. Nah ini promosi sedikit ini berarti ini ya. Nah kebenaran Koperasi Herbal Indonesia bikin sebuah minuman sebenarnya bagi orang-orang yang nggak doyan tempe gitu. Biasanya orang-orang Makassar kan nggak doyan tempe biasanya tuh. Nah saya suruh minum Pitrogen misalnya seperti itu. Ya ini dibuat oleh Koperasi Herbal Indonesia. Isinya sebenarnya adalah bengkoang, biji bunga matahari sama kuaci, bengkoang, biji bunga sama kedelai. Isinya seperti itu dan rasanya mungkin bisa dicoba ya karena di dalam itu sudah saya masukkan Pitrogen gitu ya. Slide lagi. Nah sekian karena waktu saya sedikit mungkin lebih enak kita langsung tanya jawab saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pengalaman, nggak tahu ya Dok, mungkin mudah-mudahan lah jadi ini untuk rekan-rekan gitu. Ibu saya tuh usianya udah hampir 78 lah gitu. Keluhannya itu tukur ya, lutut gitu, udah nyari tukur gitu, sakit lutut gitu. Jadi biasa kasih obat dari dokter saya nggak tahu tuh. Cuma pas saya coba disuruh minum Habatus Sauda. Saya sampai kirim ke Sumedang itu Pak, ada 6 botol gitu ya, yang isi 60 kapsul gitu. Terus dan ibu saya juga rajin ngemil itu kuaci. Dan alhamdulillah itu lututnya itu katanya udah enakan, itu jalan 600 meter udah bisa. Nah, yang kedua itu bulan lalu itu saya ada teman gitu, udah 3 tahun istrinya itu belum dapat juga, tapi belum isi kata gitu. Terus saya coba tanya itu minum apa? Coba nih saya untuk yang prianya saya kasihkan apa? Gense itu. Nah, Gense itu yang ibunya coba ini yang Yasmin oil coba. Yang Yasmin itu. Alhamdulillah kemarin ketemu itu temennya, malah temen yang satu yang ibu-ibunya. Mas, itu istrinya Pak Sohim udah ada katanya. Alhamdulillah. Udah ada hamil gitu. Itu mungkin pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh berarti ini testimoni nih Bapak ini ya. Saya kira bertanya Pak. Ya, tapi mungkin sedikit saya terangkan bahwa ketika untuk sakit sendinya Bapak dengan menggunakan Habatus Sauda memang akan mengalami perbaikan karena dia memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan gitu ya. Terus yang masalah Bapak punya anak, ya itu rezeki dari Allah itu ya. Ketika Bapak minum salah satu produk misalnya dari klinik sehat itu mungkin hanya membantu stimulasinya, mungkin seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Sudah cukup atau sudah capek? Oh ada, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pertanyaannya ringan saja Dok ya. Tadi mungkin banyak yang sakit atau gimana. Saya kebiasaan sehari-hari aja kalau kita berangkat kantor, apalagi di Jakarta, itu kan kita sama sekali mungkin tidak punya waktu untuk sarapan pagi. Nah sejak saya berkenalan dengan klinik sehat, kita juga selalu mensosialisasikan, oke, kalau gitu sarapan hanya dengan air madu hangat, tambah Habatus Sauda, nah tambah lagi terus susu kedelai. Nah dengan sekarang launchingnya Pitrogen ini, apakah susu kedelai itu bisa digantikan dengan ini atau ditambah lagi dengan jadi sekali minum 4 gitu Dok?
Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi gini Bu, kami dari Koperasi Herbal Indonesia itu kenapa memformulasikan Pitrogen itu ada kedelai, bengkoang, biji bunga matahari itu tidak lain bahwa masing-masing tumbuhan itu punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Tadi tahu kan ada komponen zat aktifnya cukup banyak ya, ada diadzin, ada macam-macam. Nah ternyata dari masing-masing komponen itu ada yang dominan, misalnya kandungan ininya, dominan kandungan ininya. Kalau misalnya target ibu pengen lebih awet muda gitu ya, boleh saja kombinasi kedelai tambah Pitrogen gitu ya. Kalau banyak duit tadi saya bilang. Tapi kalau misalnya pas-pasan Pitrogen saja. Atau nggak punya duit saja, ya kedelai saja. Nggak punya duit, tempe gitu kan. Nggak punya duit, ya harus disumbang gitu ya. Jadi harus ada grade-grade-nya Bu ya. Artinya mau ditambahin banyak pun juga silakan gitu ya Bu ya. Silakan saya, tapi perlu diingat ada dosisnya gitu ya. Jangan sampai terjadi overdosis. Mentang-mentang banyak duit, makan Pitrogen sehari 3 box. Nah itu juga nggak benar juga gitu ya Bu ya. Mendingan 1 box aja, selebihnya diinfakkan, itu jauh lebih bagus gitu ya Bu ya. Tapi kalau dikombinasi boleh saja gitu ya Bu ya. Karena kadang-kadang orang suruh bikin susu kedelai juga ribet kadang-kadang gitu ya. Ah repot amat Dok, ada nggak yang praktis gitu ya. Nah ya udah, saya menampilkan Pitrogen gitu kira-kira. Ya gitu ya Bu ya. Baik, ada lagi? Oh silakan Ibu, silakan. Ada pertanyaan dari lingkungan, apabila dia ingin diet, apakah cukup dengan pagi minum Pitrogen dan malam minum Pitrogen, siang hanya makan nasi biasa? Cukup. Baik, ini yang pengen diet ini kali ya. Jadi gini Ibu, Pitrogen yang kami buat atau fitoestrogen ini bukan diindikasikan untuk orang yang pengen diet sebenarnya gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang butuh asupan hormon estrogen tambahan. Ya misalnya ada orang keluhan kok gangguan hormonnya nggak bagus misalnya. Berarti kan ada siklus hormon yang tidak baik. Nah boleh disubstitusi dengan ini. Tapi kalau untuk diet gitu ya, ini pengalaman saya itu dengan puasa Nabi Daud kok cukup bagus gitu ya. Ketimbang saya pakai obat-obatan. Kan sekarang banyak tuh obat beredar. Obat diet, ribet banget, itu kemahalan harganya juga gitu ya. Mendingan puasa Nabi Daud ngirit tapi bagus dietnya gitu ya. Tapi fitoestrogen tidak bisa dijadikan sebagai untuk diet, tapi untuk memperbaiki misalnya bentuk badan, kualitas kulit, terus kemudian siklus haid, mungkin itu lebih tepat dengan menggunakan fitoestrogen. Mudah-mudahan bermanfaat ya, karena waktunya sudah habis. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaran-Mu Tuhan. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah,